Menjadi seorang pustakawan bagi Ridani Simatupang bukan hanya sekadar bertugas di kantor saja. Namun, ibu dari 3 anak yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan ini juga memaksimalkan perannya di lingkungan masyarakat. Sadar akan pentingnya meningkatkan minat baca anak-anak, Rida mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat bernama TBM Rida. Awalnya, Rida memakai sebagian ruang tamu rumahnya yang berlokasi di Kisaran Timur untuk dijadikan taman baca masyarakat. Lambat laun, ia menambahkan sebuah ruangan khusus. TBM ini jarang sekali sepi pengunjung, sebab Rida membuat banyak kegiatan positif bagi anak-anak. TBM ini buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga 10 malam. Ada ratusan buku bacaan yang bebas dibaca siapa saja tanpa dipungut biaya sepeser pun. Rida juga mengajak anak-anak untuk melek literasi budaya. Caranya adalah dengan mengajari mereka berlatih menari tarian gubang, tarian tradisional Asahan. Selain menari, Rida dan tim juga mengajari anak-anak berlatih silat walet putih yang merupakan seni bela diri khas Asahan. Kegiatan ini bukan saja mengasah kemampuan mereka dalam menjaga budaya, namun juga dapat menghindari mereka dari kegiatan negatif yang dapat merusak diri. Pemirsa, Rida ini Simatupang, pustakawan yang satu ini punya mimpi untuk merubah citra yang kurang baik dari lingkungan sekitar tempat ia tinggal dengan literasi. Tepatnya di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Seperti apa perjuangannya? Saya akan berbincang-bincang dengannya dalam episode Selasar Budi kali ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pegiat literasi di Kecamatan Kisaran Timur, yaitu Rida. Assalamualaikum Rida. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik. Ini kelihatan ya aura literasi itu terpancar di wajahnya. Memang look smart begitu ya, karena suka baca. Sejak kapan sih hobi membaca? Kalau dibilang hobi membaca itu sebenarnya sebelum kita masuk SD udah hobi membaca. Kami kan sekeluarga itu ada 2 orang, saya dan abang saya. Ketika abang saya kelas 1, saya kan belum sekolah ya. Saya suka baca buku pelajaran dia, itu udah diajari sama orang tua. Terus ketika kuliah, kebetulan kita kuliah di Universitas Sumatera Utara. Di situ juga kita suka ke perpustakaan dan saya menargetkan tiap bulan itu wajib beli buku 2. Seperti itu. Iya, ketimbang beli-beli, biasanya kan pernak-pernik ya, kita suka pernak-pernik ya, apalagi masih remaja dulu ya. Suka lebih bagus beli buku gitu. Wah, ini luar biasa ya pemirsa. Nah, kalau memang lahir dari keluarga yang kutu buku juga, buku apa nih yang paling Rida sukai? Kalau saya sih suka dengan buku motivasi ya. Kalau dalam ilmu perpustakaan itu kelas 100 gitu ya. Buku yang disukai itu karangan ini David Jessetwat, bagaimana berpikir dan berjiwa besar. Judulnya itu Berpikir dan Berjiwa Besar. Itu buku yang paling favorit sampai sekarang. Saya suka sekali itu. Ya, untuk seorang Rida, buku itu apa gitu artinya dalam hidup? Buku itu kalau menurut saya itu adalah sahabat bagi saya. Kenapa? Ketika saya mengalami sesuatu masalah gitu kan, selain saya membaca Al-Quran, saya itu membaca buku. Misalnya masalah saya yang menimpa saya saat ini, saya cari buku yang keadaannya sama, saya sama dengan buku itu gitu. Jadi itu untuk memotivasi saya. Makanya saya lebih suka buku yang untuk motivasi gitu. Dari suka gemar membaca, akhirnya ia juga mendirikan sebuah taman bacaan, yaitu Taman Bacaan Rida. Ini tempat tim Selasar Budi saat ini berada. Kenapa terpikir untuk membentuk TBM ini, Rida? Saya kalau cerita TBM ini ya, ini merupakan panggilan hati nurani saya. Saya juga kebetulan sebagai seorang pustakawan ya, dan juga saya memang hobi baca. Bagaimana ilmu yang saya peroleh ketika kuliah itu bisa saya aplikasikan ke masyarakat ya, terutama di kampung saya ini.
agar anak-anak mau membaca, karena kita tahu ya sekarang itu kita itu bersaing dengan yang namanya jet ya, nggak salah sih kita. Anak-anak itu nggak salah, cuman ada durasi waktunya. Bagaimana kita itu menghindarkan yang namanya juga kenakalan remaja. Kemudian kebetulan juga ya di kampung kami ini bisa dibilang ya ada juga anak-anaknya yang mau menghisap lem kambing. Itulah menjadikan dasar motivasi saya juga. Mengapa saya membuka TBM ini? Saya sebagai pustakawan, apa sih yang harus bisa saya lakukan untuk mengabdikan ilmu saya? Ya mungkin kalau dia seorang ustadz mungkin melalui ceramah. Kalau saya sebagai pustakawan melalui buku-buku ini yang kita sajikan ke anak-anak ya, supaya mereka itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak melakukan hal-hal yang negatif di luar sana. Luar biasa cita-citanya ya pemirsa. Nah, TBM ini awalnya pakai rumah sendiri, Iya. nggak kerepotan. Awalnya memang TBM ini menggunakan rumah sendiri ya, di ruangan tamu ya Bu ya. Di ruang tamu? Iya, lagi di ruangan tamu. Kalau kita bilang kerepotan sih enggak, karena saya sendiri juga memang suka dengan anak-anak dan saya memang juga suka dengan membaca gitu ya. Jadi kalau dibilang repot sih enggak, kita yang mengkondisikan waktu kita yang tahu waktu kita gitu ya. Jadi kalau untuk berbuat baik itu apa yang bisa kita lakukan aja semampu kita gitu ya. Kita juga tidak melupakan pekerjaan kita pribadi ya. Nah, seperti itu menurut saya sih. Ada banyak sekali rupanya kegiatan yang Rida inisiasi gitu untuk meningkatkan semangat literasi, sekaligus tadi cita-citanya ingin merubah citra yang sedikit kurang baik dari kampung ini melalui TBM. Kegiatannya apa aja? Jadi kegiatan di TBM ini ya banyak sekali yang kami lakukan di TBM ini ya. Seperti membaca gratis, meminjam buku gratis, kemudian memberikan pelatihan nari kepada anak-anak secara gratis. Ini nari tradisional bermacam-macam ya, tradisional, kemudian tari modern juga ada. Cuman di tahun 2020 ini saya memang berfokus untuk menaikkan tarian tradisional yang ada di Kabupaten Asahan ya, tari gubang gitu ya. Kemudian kami juga di sini melakukan kegiatan seni bela diri pencak silat ya, pencak silat. Kemudian kami juga ada program kunjungan ke sekolah-sekolah gitu kan, ojek baca sekalian mendongeng gitu ya ke PAUD gitu. Nah kalau tiap minggu itu kami rutin mengelilingi di kisaran ini kan ada 25 kecamatan ya. Jadi kami tuh ke desa gitu. Nah itu saya tertarik dengan ojek baca tadi, itu inspirasinya dari mana Rida? Ojek baca biasanya kan kalau ojek bisnis aja gitu, iya. ikutan pakai aplikasi gitu misalnya. Iya. Ini malah ojek baca. Jadi kalau ojek baca ini saya terinspirasi seperti ini ya. Kalau ojek itu kan kita langsung berpikir oh berarti kita dijemput ya naik ojek gitu ya. Ini kalau ojek baca ini kita yang mendatangi masyarakat desa, kita yang datang ke sana mengendarai sepeda motor, membawa buku, buka lapak. Nah, di situ kita buat kegiatan. Buat kegiatan di situ membaca gratis ya kan. Kemudian kita juga nanti di situ buat kegiatan games, dongeng gitulah, yang berkaitan dengan literasi lah. Sejauh mana ini yang sudah dijangkau gitu oleh ojek bacanya Rida dan juga suami tadi? Kami udah sampai ke Sungai Kepayang. Jauh dari sini? Jauh, Sungai Kepayang. Bagaimana keadaan di sana? Wah, luar biasa ya. Kalau di sana itu masih desa sekali gitu ya. Kemudian jalan di sana itu pun masih masih desa lah kita bilang gitu ya. Jauh, tapi alhamdulillah minat baca di sana itu pun luar biasa. Jadi ternyata gini ya. Kalau kita bilang minat baca Indonesia itu kurang, tapi pengalaman kami lah ya pribadi sebagai pegiat literasi, ketika kita mendatangi anak-anak itu, kita bentang tikar, mereka tuh tertarik gitu ya. Yang penting ternyata itu buku-buku yang kita berikan kepada mereka itu yang berkualitas ya. Sejauh ojek baca sudah beroperasional, ada pengalaman yang tidak terlupakan dari situ? Jangan-jangan di tengah jalan mogok ojeknya gitu ya, barangkali. Kalau itu mah pernah ya. Ketika kami beroperasi ke Teluk Dalam ya, di Asan ini ada namanya Teluk Dalam ya, kami ke desa itu ya. Jadi ketika itu kereta kami mogok. Jadi kami mendorong sama suami ya, anak-anak juga ikut ya. Kami 2 kereta itu ya. Jadi
kami dorong lebih kurang itu 3 kilometer lah. Kami dorong itu udah gelap saat itu, mana lagi hujan. Itu berkesan sekali ketika itu, karena yang buku kami bawa pun saat itu terjatuh juga gitu. Mungkin tak karena suami saya juga udah saat itu kecapekan ya, kan gitu ya. Itulah yang terjadi saat itu, pengalaman yang tak terlupakan. Ya, baik Rida, ditahan dulu, kita masih punya segmen selanjutnya. Pemirsa, seperti apa semangat literasi di Taman Baca Rida ini? Yuk kita lihat dalam tayangan berikut. TBM Rida selalu diisi dengan kegiatan positif. Sasarannya bukan saja anak-anak, namun juga ibu-ibu yang tinggal di sekitar TBM. Kali ini, Rida mengajak ibu-ibu rumah tangga ini membuat panganan sehat yang dapat diolah dengan mudah. Tidak berhenti sampai di situ saja, setiap hari Minggu, Rida dan tim juga selalu mengadakan kegiatan bernama Ojek Baca. Bersama suami dan para relawan, Rida mengunjungi satu desa dan membawa puluhan buku untuk anak-anak yang tinggal di pelosok daerah. Kehadiran Rida selalu disambut dengan meriah. Anak-anak yang dikunjungi Ojek Baca dapat membaca aneka buku yang sudah disiapkan. Selain membaca buku, Rida juga menyempatkan membacakan dongeng kepada anak-anak ini. Rida yakin bahwa semua anak memiliki minat membaca yang tinggi dan berhak mendapat kesempatan yang sama untuk membaca buku. Rida, kegiatan di TBM ini ternyata untuk yatim dan duafa itu lebih diperhatikan ya. Gimana programnya? Nah, jadi gini ya, untuk pengunjung, saya tuh punya program ya, pengunjung perpustakaan ataupun TBM yang terajin, itu saya berikan mereka itu souvenir ya, namanya Raja Buku dan Ratu Buku. Nah, mereka itu belajar gratis komputer di sini. Jadi kebetulan selain kami memiliki TBM, kami juga punya LKP ya. Nah, jadi LKP ini adalah sebagai literasi finansial kami untuk menopang kegiatan TBM kami yang juga udah izin dinas pendidikan, bahkan juga udah izin dinas tenaga kerja gitu. Jadi bisa dibilang kami kolaborasikan lah ya kan. Jadi gini, kalau di program les komputer ini itu pemerintah kan ada menggratiskan. Nah, selain pemerintah menggratiskan, kami juga udah berbuat gratis ya. Pertama itu untuk anak penghafal Al-Quran minimal 1 juz itu kami gratiskan les komputer. Itu satu ya, anak-anak TBM penghafal Al-Quran ataupun dia yang ada di asahan inilah ya, penghafal Al-Quran 1 juz. Kemudian anak duafa, yatim piatu ya. Kemudian yang orang tuanya ini bercerai. Nah, selama ini kita kan tidak memperhatikan ya orang tua yang bercerai, cerai hidup itu selama ini menurut perhatian saya itu luput dari perhatian. Kenapa? Kita merasa kan ada ayahnya yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Ternyata kan ada sebagian orang bercerai, ayah kandungnya itu malah tidak menafkahi. Nah, di situ hati saya terpanggil gitu. Bagaimana mereka tidak dianaktirikan, mereka juga merasakan gratis les komputer ini gitu. Lalu yang ngajarin siapa? Suami. Suami saya. Kami bekerja sama dengan suami ya. Suamilah yang menunggui dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5. Saya setelah pulang kerja barulah saya masuk sampai ke malam. Kami sampai jam 10 malam TBM ini buka. Luar biasa ya pemirsa, pasangan suami istri ini satu visinya untuk alhamdulillah memajukan desa ini, tempat tinggal sekitar ini untuk menjadi kampung literasi. Nah, itu tadi kegiatan anak-anak. Ya, ada yang les komputer, baca dan sebagainya. Kalau untuk orang tua gitu, karena kan mereka juga perlu juga ini diedukasi dengan literasi. Iya. Kalau orang tua itulah tadi yang saya buatkan program. Kita kan tahu ya kalau istilah asahan ini menggosip ya. Daripada mama-mama ini menggosip, itu saya panggil mereka, ayo baca di sini gitu kan, buat kegiatan di sini. Itulah tadi buat kegiatan
bagaimana memberdayakan mereka, hasil yang udah dibaca tadi dipraktekkan, itu saya buatkan bagaimana cara memasak ini gitu, kita lihat dari buku ataupun kita lihat dari internet, literasi digital tadi, terus kita praktekkan yang kita baca tadi, kita praktekkan dan menjadi nilai tambah bagi mereka sehingga mereka itu bisa menjadi seorang entrepreneur di situ, kan bisa mendapatkan duit daripada menggosip berkombur lah istilah kami ya, Sahan ini ya. Kalau semangat orang tua ini bagaimana dengan membaca gitu, hadir di TBM? Kalau semangat orang tua ini kita bilang ya, kalau dibandingkan anak-anak kita nggak bisa kita pungkiri memang lebih luar biasa semangatnya anak-anak gitu ya. Cuman itulah kita prosesnya bagaimana mereka itu juga bisa semangat membaca dengan kegiatan tadi ya, alhamdulillah seiring berjalannya waktu jadi berimbang seperti itu kegiatan di TBM ini. Rida bicara soal sedekah patungan tadi, itu dalam bentuk apa gitu? Kemudian siapa aja sih yang dibantu? Oke, kalau dalam sedekah patungan itu ya, kami itu kan ada tim sukarelawan khusus sedekah patungan ya, yang mau bersedekah itu dalam bentuk sembako. Kami maksimalkan itu yang penting-penting aja seperti beras, gula, minyak, bubuk teh ya kan, agar dia ada sisa duitnya itu untuk kami sedekahkan biar menjadi modal usaha gitu. Nah, kami di situ proses sedekah patungan ini caranya gini. Kami misal kita nih ada 10 gitu ya, 10 orang yang mau bersedekah ini ya, 10 orang. Gantian hari ini, bulan ini di tempat saya gitu, bulan depan di tempat teman yang lain, tetangga gitu. Kami fokus ke tetangga yang susah gitu, yang susah dia kehidupannya gitu, yang fakir lah kita bilang ya. Itu start dimulai tahun berapa sedekah patungan itu? Sedekah patungan ini kami mulai dari akhir tahun 2018 lah ya. Kemudian kita mengumpulkan dananya ini, saya yang ini ya, yang mengutip gitu ya, yang mengutip ke kawan-kawan yang ingin bersedekah seikhlas hati gitu ya. Ada yang sedekah 30.000, 50.000, 100.000 gitu ya, itu kita kumpul. Nah setelah terkumpul kita usahakan itu minimal itu dapatlah 1 juta, biar nanti ada sisanya untuk Usaha. untuk usaha, karena kalau modal 500.000 mungkin udah cukup ya beli pulsa gitu. Kami pun tidak mau yang kami sedekahkan ini menjadi bahan apa ya bagi mereka, bahan pencarian, tidak mau seperti itu. Jadi kita maksimalkan itu hanya yang pokok-pokok aja lah, yang penting-penting aja lah untuk bahan pokoknya. Satu orang mungkin yang dibantu kemudian berhasil punya usaha mikro gitu katakanlah. Siapa itu? Tetangga saya sendiri ya. Nah, yang saya bantu kemarin ini ya, dia kebetulan juga anaknya ini kan menjahit ya, menjahit. Jadi ada usahanya gitu ya. Jadi kami bilang sama dia, Dewi, ini uang ini manfaatkanlah untuk modalmu ya. Selama ini kan dia nggak ada modal, benang nggak ada gitu ya, kurang lah kita bilang ya. Jadi terbantu sekali lah dia, alhamdulillah gitu. Yang kami bantu ini ya alhamdulillah juga tertolong sekali gitu ya. Untuk beli beras saja mereka sulit, bahkan mereka juga ya maaf cakapnya, saya lihat sendiri gitu ya, mereka tuh makan pakai saking susahnya ya, minyak jelantah gitu ya. Tetangga saya sendiri ini yang pertama ini yang saya, memang saya bilang tetangga saya lah dulu gitu ya. Iya, orang yang terdekat. Nah, Iya. Rida, sekarang kita bicara prestasi apa saja sih yang sudah diraih dengan TBM ini? Ya, kalau TBM ini ya alhamdulillah tahun 2017 kami juara 3 tingkat Sumatera Utara, dan itu hadiahnya saya studi banding ke Bandung. Studi banding ke Bandung gratis, penginapan gratis semua di situ. Kita juga bertemu dengan kepala perpustakaan nasional yang kepala perpustakaan yang ada di Bandung. Nah, kemudian kami juga di situ ke sekolah-sekolah atau ke TBM-TBM yang bagus di sana untuk bisa kami aplikasikan ke TBM kami. Itu ya, itu tahun 2017. Tahun 2018 alhamdulillah TBM kami juara 2 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian kami juga di situ saya studi banding ke Surabaya. Kemudian tahun 2019 ya, baru-baru ini saya ke Jakarta ya sebagai instruktur literasi baca tulis tingkat nasional, itu dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Karena kami juga mitra Balai Bahasa Sumatera Utara. Prestasi saya sebagai pustakawan juga, saya juara 1 pustakawan teladan tingkat Sumatera Utara 2011, pustakawan berprestasi
di tahun 2018 yang langsung hadiahnya diserahkan oleh Bapak Gubernur Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Wah, banyak sekali ternyata ya pemirsa prestasinya. Rida, ditahan dulu, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, seperti apa pendapat warga tentang manfaat dari Taman Bacaan Masyarakat Rida ini? Yuk kita dengarkan dalam tayangan berikut. Taman Bacaan Masyarakat ini memang sangat mendukung untuk anak-anak usia dini sampai ke orang tua, mulai dari yang paling kecil anak-anak usia dini hingga yang paling tua bisa di sini, karena memang TBM ini sangat mendukung program pemerintah bahwa visi dan misi Kabupaten Asahan sehat, cerdas dan mandiri. Bunda Rida itu orangnya baik, lembut, nggak pernah marah. Bisa baca-baca buku, bisa banyak-banyak kegiatan. Silat, dongeng, bagi-bagi takjil, tadarus. Menurut saya pribadi, kalau TBM Rida ini kan taman baca masyarakat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, terlebih bagi anak-anak yang sekarang itu kan era modernisasi, itu banyak sekali hal-hal yang setelah pulang sekolah itu banyak hal negatif yang kadang bisa menyita waktu mereka. Harapan saya TBM ini bisa berkembang lebih lagi dan lebih meningkatkan kualitasnya lagi, menambah koleksi bukunya. Kemudian hal-hal positif ini terus dilanjutkan lebih lagi. Setelah begitu banyak prestasi, kemudian TBM-nya semakin lama makin maju, apalagi nih impian seorang pustakawan Rida? Impian saya, TBM saya ini tidak hanya satu aja. Impian saya nanti, saya pengen nanti membangun di desa-desa lebih dari satu TBM ya. Kemudian saya ingin menjadikan desa saya ini ataupun kelurahan saya ini menjadi kelurahan literasi, dan juga kami sesama pegiat literasi berjuang di Asahan ini menjadikan Kabupaten Asahan menjadi kabupaten literasi. Itu impian saya yang terbesar sampai saat ini. Baik, karena ini literasi digital ada kaitannya juga promo media sosial, ini bisa kita banyak mendapatkan manfaat positif dari sini. Silahkan dipromosikan medsosnya TBM ini, Rida. Kalau kami dipromosi di media sosial, Facebook saya itu Taman Bacaan Masyarakat Rida, ya. Kemudian di Instagram Rida Tupang. Rida, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk tim Selasar Budi berbicara soal literasi. Semoga sukses selalu ya dengan cita-citanya. Mudah-mudahan Kecamatan Kisaran Timur ini, terutama di desa ini, menjadi desa literasi. Salam literasi. Salam literasi. Ya pemirsa, dari Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kami tebarkan semangat literasi. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode Selasar Budi selanjutnya. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.